ada di grup Risalah Haramain, tapi tidak ada di eh, masuk ke marketernya di Good Safar. Ya, kemudian kita akan bahas product knowledge dan yang terpenting juga salah satunya adalah marketing strategi. Oke, teman-teman, ya apa itu The Good Safar ya? Jadi The Good Safar itu sebenarnya adalah travel umroh yang diinisiasi oleh komunitas Good Muslim Balikpapan, ya. Di mana komunitas ini eh, sebenarnya ada banyak lininya, ada dari sisi yang profit dan non profit, ya. Teman-teman kalau tahu Muslim Vibes, ya, eh, festival apa namanya? Festival Muslim kalau saya bisa bilang terbesar ya se Kalimantan Timur dan ini juga diinisiasi oleh teman-teman komunitas Good Muslim dan beberapa kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kemudian The Good Safar ini merupakan bagian dari PT Risalah Haramain Group. Makanya uh, di setiap flyernya, di setiap penjelasannya, teman-teman Good Muslim, teman guys pasti menyebutkan kami adalah bagian dari Risalah Haramain Group yang mengutamakan kenyamanan beribadah dan customer experience atau pengalaman si jamaah yang berbeda dengan pelayanan premium, ya, dengan pelayanan premium. Ini sebenarnya lebih ke positioningnya mereka, ya, positioningnya The Good Safar, ya. Positioning saya juga ada ambil bagian di The Good Safar, ya. Jadi kami satu kesatuan ya teman-teman ya. Kalau ada yang nanya, gampangnya jawabnya. The Good Safar itu positioningnya lebih ke middle up, ya, lebih menjangkau ke middle up. Nah, sedangkan kalau risalah itu sebenarnya lebih ke middle, ya. Kita nggak ada buka selama ini ya, apa? Sampai saat ini belum ada buka paket yang uh, hotelnya pelataran. Mungkin nanti ada buka, cuman karena positioning ini masih dipegang oleh teman-teman TGS, jadi kami belum ada buka seperti itu, ya. Paket umrohnya ada tiga, sementara ini masih ada tiga. Ya. Jadi di awal musim kemarin, alhamdulillah sudah ada keberangkatan pertama di akhir Juni, ya. Kemudian ada lagi nanti di September, kemudian Oktober dan November. Ya. Flyernya juga sudah kami kirimkan di grup, jadi teman-teman silahkan kalau misalnya mau mulai memasarkan sudah boleh. Ya. Nah, uh, sekarang kita masuk ke terkait teknis ya, ke hal-hal yang terkait teknis marketing, kemudian strateginya gimana ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak travel umroh itu perang harga tapi tetap sulit closing? Banyak yang selama ini mungkin ya jualnya ya sorry to say mungkin jualnya di bawah 30 atau mungkin jualnya kalau yang di Jakarta ya, kalau Jakarta banyak yang jual harga 23 ya, 24 juta udah bisa berangkat umroh ya. Nah, tapi mereka ini sulit closing. Kenapa? Karena tim salesnya atau tim marketernya itu mereka belum kenal brand positioning produk yang mau dijualnya ya. Karena masalahnya sebenarnya bukan di harga teman-teman, tapi di positioning. Kita tahu nggak barang yang mau kita jual ini uh, positioningnya di mana? Ya. Yang mau dia jual apa? Orang melihatnya seperti apa? Kemudian solusi apa sih yang dipecahkan ya, dari produk yang dijual ini? Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara soal brand positioning, ya, berbeda antara brand positioningnya Risalah Haramain
dengan brand positioningnya The Good Safar. Ya, kalau The Good Safar betul-betul kalau saya bilang service excellence-nya itu nomor satu. Ya, walaupun juga Risalah Haramain juga mengutamakan service excellence ya dengan ya kita ada branding soal tour leader, kita ada branding soal kenyamanan juga. Cuma uniknya kalau The Good Suffer itu mereka membatasi jumlah jamaah. Ya. Kalau teman-teman biasa jual mungkin kalau di RH ya di Risalah Haramain jualnya satu grup bisa 30 paling sedikit kayak 30 deh. 30 ya, 40 jamaah sekali berangkat, 45 ya. Nah, kalau di TGS di Good Safar, teman-teman bisa angkat topik mengenai umroh, namanya sih umroh intimate sebenarnya. Sebelum sebelum ada flyer ini itu udah ada flyer yang sebelumnya direvisi namanya umroh intimate. Kenapa umroh intimate? Karena memang uh, yang dijual itu adalah umroh dengan grup kecil ya. Kadang orang tuh ada yang apa ya? Semi introvert lah ya. Mereka tuh nggak mau rame-rame gitu. Saya maunya yang sedikit, jadi saya mungkin lebih bisa intens tanya ke ustadznya. Oh, saya mau umroh yang sedikit aja soalnya saya maunya benar-benar dapat pelayanan dari si travelnya ya. Mungkin ada yang berpikiran ke sana. Nah, yang paling cocok itu untuk itu adalah Tugu Safar ya, TGS. Nah, ini teman-teman bisa terapkan ke hampir semua produk ya, hampir semua produk. Di sini itu ya ada matrix ya, ada harga mahal, ada harga murah. Kemudian ada pelayanan terbaik dan pelayanan yang buruk. Bukan buruk sih, maksudnya pelayanan yang mungkin ya biasa aja lah ya. Nah, ada brand yang dia harganya murah ya, tapi pelayanannya dia nggak bisa maksimal sampai uh, apa namanya, sampai ke top-topnya banget tuh nggak bisa ya, pasti terbatas gitu ya. Nah, ada brand ya, itu dia jual harganya mahal. Nah, tapi dia pasti positioningnya pasti ya, kalau orangnya niat ya, pasti positioningnya adalah di atas yang harganya murah. Walaupun dua-duanya mengusung service excellent. Ya. Kenapa? Ya kita bisa tahu yang ini pasti modalnya lebih besar dibandingkan yang ini. Ya, duit yang bisa dialokasikan ke kenyamanan jamaah lebih banyak yang ini dibanding yang ini. Walaupun dua brand A dan B ini sama-sama mau pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang uh, harganya mahal. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya. Harganya mahal, tapi pelayanannya saya nggak bilang buruk ya. Nggak nyampe sini soalnya. Pelayanan itu biasa-biasa aja. Ya. Harganya 39. Terus beli 10 gratis satu. Terus apa lagi ya? Uh, biasanya harganya 40 juta misalnya. 40 45 juta gitu ya kan. Tapi pesawatnya LCC ya. LCC-nya pun yang mungkin rutenya ya bisa dibilang agak lumayan capek lah ya gitu. Nah, jadi ada yang brand-brand seperti ini dan dan banyak diminat, bukan banyak diminati, banyak customernya juga, banyak yang closing juga di brand C ini. Kenapa? Saya spill satu, karena ada program nyicil lewat leasing, lewat lembaga finansial, ya, yang dimana ya kalau The Good Safar nggak ambil ke arah sana seperti itu. Nah, jadi TGS nggak ambil ke arah si brand C ini. Jadi
Misalnya DP 5 juta udah bisa berangkat umroh. Nah, ini ada di sini biasanya. Nah, cuman harganya di up. Dan harga dan fee marketernya gue lumayan teman-teman. Ya bisa 4 juta, bisa 5 juta. Tapi diambil duitnya dari mana? Dari uang jamaah. Makanya Risalah Haramain dan The Good Safar itu mungkin ya um, apa namanya fee marketernya itu normal-normal aja ya sebagaimana yang seharusnya didapat oleh marketer ya nggak juga terlampau banyak banget loh ya. Yang harusnya itu mungkin bisa dialokasikan untuk kenyamanan jamaah ya nah ini kita nggak alokasikan untuk pesan ya. Jadi teman-teman harus paham ya ada namanya brand positioning ya. Kita di mana kita di sini ya. Harganya nggak juga terlampau mahal ya karena masih ada yang 30 jutaan. Tapi kita benar-benar mengusung service excellent atau pelayanan terbaik. Nah, perubahan mindset sekarang. Selama ini tuh teman-teman mungkin banyak yang berpikir kalau mau laku harus murah. Harus murah, pesawatnya harus full service, ya. Harus Saudia atau harus MH atau harus Garuda, harus full service pokoknya. Tapi harus murah, Pak. 20 jutaan. Nah, bisa saya jual banyak tuh. Nah, padahal sebenarnya kenyataannya ya di lapangan teman-teman. Semakin murah itu ya, semakin capek ngurusnya ya. Teman-teman tahu nggak? Calon jamaah itu kalau dia berminat dengan harga yang mahal, kebanyakan nggak banyak nanya. Dia paling udah nanya, tinggal nanya, ini include-nya apa aja Pak? Ini exclude-nya apa aja Pak? Terus rutenya Madinah duluan atau Mekah duluan? Udah. Mungkin satu dua hal dia tanya setelah itu langsung closing. Nah, kalau yang uh, middle to bottom ya, yang menengah ke bawah itu sebenarnya makin lama makin banyak yang ditanyain. Ya. Ya. Terus banyak juga yang uh, apa namanya minta diskon wah yang di sana Pak diskon Pak 10 gratis satu 5 gratis satu bisa nggak di sini kalau udah dikasih harga mungkin ya harga 28 harga 29 tapi tetap mau nego seperti itu ya. Nah, kalau di kami ya harga murah ya capek ngurusnya marginnya atau keuntungannya tipis kan jamaah tuh juga nggak loyal teman-teman jamaah kalau kita kasih harga murah itu nggak loyal mereka. Kenapa nggak loyal? Karena memang di lapangan tuh kan banyak ya travel umroh yang tawarkan harga murah. Customer behavior-nya atau kebiasaannya customer yang closing dengan paket harga murah, itu mereka lebih ke, mau coba yang ini mau coba yang ini mau umroh A, umroh B, umroh C. Karena harganya sama segitu-gitu aja. Ya. Nah beda dengan yang memang mereka tuh mengutamakan, pokoknya aku mau diurus aja lah sama Risalah Romain sama The Good Safar. Saya pokoknya tahunya setor, setor duit, terus setor paspor, terus setor vaksin, udah. Saya tahunya berangkat habis itu. Itu biasanya mindsetnya orang-orang yang memang ada di brand positioningnya TGS seperti itu. Ya. Nah, jadi uh, mindset berpikirnya coba mulai dirubah untuk produk umroh yang paketnya itu premium, umroh pelataran, ya. Kemudian ada umroh mungkin plus Turki, ya. Umroh plus Aqsa, ya. Umroh mungkin nanti ada umroh plus Mesir, ya. Nah, umroh-umroh yang harganya 40 ke atas itu cara berpikirnya atau mindset jualnya udah bukan perang-perangan harga lagi. Nah, sebaliknya kalau kita jual kenyamanan teman-teman ya, dari si travel marginnya lebih sehat, ya.
Teman-teman tahu nggak margin lebih sehat itu ngaruhnya kemana? Jadi, dalam usaha yang sifatnya per project, seperti eh, apa namanya, seperti umroh ya, seperti juga properti, saya dulu pernah di properti, seperti juga di properti, margin yang sehat itu meminimalisir yang namanya efek snowball dan efek bola salju dan mengakibatkan sistem Ponzi secara tidak sadar. Itulah yang buat travel yang kemarin viral, yang sampai ownernya ditangkap, itu dia Ponzi secara tidak sadar. Kenapa? Perang-perangan harga, ya. Otomatis apa? Marginnya tipis mungkin, atau dia nggak sadar selama ini dia jual harga kemurahan yang mungkin dihitungnya itu kalau secara logika ya itu udah pasti rugi ya, tapi optimis optimis optimis, nah, akhirnya efeknya apa, efek bola salju, akhirnya Dia balik dia menjalankan skema dia buat Ponzi kamar. secara tidak sadar ya. Di belakangan, hari-hari belakangan ini ya, mungkin Yang Mas Dimas standarnya bisa buat bantu pengganti di mute. dibuat kamar buat Tapi loh rumahnya waktu belum buat kamar, Teman-teman yang wah, mungkin mic-nya belum di mute, bisa bantu di mute dulu. Ya, terima kasih. Ya, jadi margin sehat ini, kenapa saya tulis di sini, dan saya mau transparan ke teman-teman, itu pengaruh ke sehatnya si travel juga, gitu. Ya, saya nggak bilang yang jual umroh murah pasti mau nipu, enggak. Cuman lebih bahaya, teman-teman. Karena bisnis umroh itu bisnis yang secara uh, keuangan itu cash flow cepat. Ya. Jadi kalau nggak dihitung benar-benar, ya kita kita bisa masuk ke skema Ponzi secara tidak sadar. Akhirnya mungkin belakang-belakang ini kan ada banyak tuh ya informasi-informasi di sosial media, jamaah terlantar, jamaah ini, jamaah itu ya. Ya mungkin di satu sisi juga pengaruhnya adalah marginnya yang enggak sehat. Seperti itu ya. Ini sedikit gambaran untuk uh, apa namanya bisnis di travel umroh ya. Kemudian kalau kita jual kenyamanan, apalagi jamaahnya biasanya lebih puas ya, lebih puas dari mungkin saya karena tour leader juga banyak jamaah tuh yang gini, ih Pak, saya ini umroh yang kesekian kali, tapi belum pernah nih ada yang seperti ini. Ada yang mungkin memang benar-benar dikawal sama tour leadernya. Ada yang kalau di TGS ya, itu dikawal langsung oleh ustadznya untuk di musim ini ya. Dikawal langsung oleh ustadznya dan bisa konsultasi private. Ya. Konsultasi private. Ada juga yang jual harganya 40 jutaan, 50 jutaan, 100 jutaan, umroh bersama Ustadz Fulan, ya kan? Terkenal lah pokoknya, sekibar ya kan. Tapi kesempatan dia untuk ngobrol, terus mungkin ada hal-hal private yang mau dikonsultasikan dengan ustadz itu agak susah teman-teman. Kenapa? Karena tetap dalam rombongan yang besar, ya. Tetap dalam rombongan yang besar. Nah, beda dengan paket yang dijual sama Rigo Safar. Gitu, ya. Dan biasanya ya kalau kita jual kenyamanan itu repeat ordernya lebih tinggi. Repeat ordernya lebih tinggi. Jadi bayangkan teman-teman bisa closing misalnya di tahun ini paketnya mungkin paket umroh pelataran, ya. Peluang untuk closing si jamaah itu lagi kalau kita membangun komunikasi dengan benar dengan jamaahnya, peluang jamaah itu untuk daftar lagi tahun depan itu lebih tinggi gitu. Dan untuk noleh kanan kiri ngeliat travel lain itu lebih kecil kemungkinannya, seperti itu ya. Nah, ini ada yang perlu diingat ya. Orang yang secara finansial itu mampu itu nggak cari yang murah, teman-teman. Mereka cari yang tenang. Ya, pakai TGS aja lah. Ya. Uh, Kayaknya dari harga lebih masuk akal. Mereka juga saya lihat
nggak cuma jual harga murah-murahan nih ya, tapi jual kenyamanan lah ya. Jadi saya juga berangkat maunya saya ngeluarin duit 30 juta lebih, 40 juta lebih, saya mau tenang, nggak mau ada drama-drama duitnya ditilep lah, inilah itulah. Nah, mereka itu nyari yang seperti itu. Kenapa saya angkat ini, teman-teman? Di Kalimantan Timur ini, ya, saya sudah riset customer behavior atau kebiasaannya customer, ya. Dan teman-teman juga pasti relate. Yang penting itu ada. Pernah dengar nggak? Yang penting itu ada. Nggak apa-apa harganya mahal, ya. Dan kita juga salah satu kemarin di Salah Ramen, kita juga jadi salah satu travel yang jual paket tuh all in. Ya, kita jual paket all in. Berbeda ya dengan travel yang di luar kota ya, ya travel Jakarta lah ya. Misal nih, misal mereka mau, ini sering saya jelaskan ya, misal mereka mau ambil paket dari travel di Jakarta. Itu lebih repot dan orang-orang Balikpapan, orang Samarinda, orang Kalimantan Timur umumnya itu nggak mau repot teman-teman. Mereka maunya, ya sorry sebentar. Mereka maunya nggak ribet. Pokoknya saya taunya bayar, saya berangkat udah. Gitu. Ya. Dibandingkan mereka eh, yang dari Jakarta, padahal harganya sama aja. Ya. Contoh harganya TGS 38 sekian, ya kan? Kemudian ada travel dari Jakarta, dia jual dengan paket yang sama, itu harganya anggaplah 35 gitu, ya kan? 35 lebih murah nih, yang ini aja lah, ya kan? Nah, itu sudah banyak hal yang bikin ribet sebenarnya. Saya juga pernah pakai travel dari Jakarta. Satu, siapin tiket domestik. Balikpapan, Jakarta, Jakarta, Balikpapan. Sekarang harganya udah mulai PT kisaran 4 juta lah ya, 4 juta. Terus karena sekarang yang dari Jakarta itu dari terminal B ya, Afwan, dari terminal 2 ya. Terminal 2 yang awalnya di terminal 3 sekarang dipindah ke terminal 2 itu mengharuskan check-in 1 hari sebelumnya. Otomatis apa? Kita nggak bisa datangnya itu mepet-mepet. Misal flight ke Jeddahnya siang atau sore, kita nggak bisa ambil flight pagi. Kenapa? Harus 1 hari dulu ke Jakarta. Otomatis apa yang disiapkan? Hotel transit. Hotel transit, transit anggaplah ya 3 juta, apa, 300-400 ribu yang dekat-dekat hotel yang nyaman gitu. Nah itu yang bikin sebenarnya ribet lah. Belum lagi drama kemarin orang tua saya pakai travel Jakarta karena hadiah. Ya. Kopernya masih di jalan, orangnya sudah harus ke Jakarta. Jadi dari si travel yang di Jakarta ini bilang, Bapak Ibu berangkat pakai koper yang jelek aja lah, nanti tinggal disalin di kita sediain koper lagi nih di sini. Nah itu yang benar-benar bikin repot lah, bikin repot. Nah kebiasaannya orang Kalimantan Timur ya, orang Balikpapan, orang Samarinda itu mereka nggak mau nih yang begini-begini gitu. Ya. Mereka maunya pokoknya saya berangkat, saya tenang ya, saya nyaman, pulang saya apa namanya, nggak cuma dapat apa namanya experience berangkat aja, tapi dapat ketenangan juga dari hasil dari uh, kenyamanan beribadah. Kenyamanan beribadah itu relate sama kekhusyuan teman-teman. Bayangin teman-teman dari awal berangkat sudah banyak yang harus dipikirin. Beda sama misalnya kita buka harga all in.
Udah, tinggal urus paspor, vaksin, udah. Nggak ada lagi yang mesti dipikirin lain-lain. Tiket domestik lah, ya belum lagi kalau tiket domestiknya delay, terus mepet-mepet, ya khawatir nggak nyampe ke Jakarta, apa belum sampai Jakarta, udah langsung flight. Nah, jadi betul-betul kita pikirkan dan kita buat paket yang mereka ini tenang, kemudian mengutamakan kenyamanan seperti itu. Siapa sih market premium atau market yang menengah ke atas? Ya. Usianya biasanya 30 sampai 60 tahun. Ini teman-teman bisa terapkan kalau teman-teman uh, buat iklan berbayar Meta Ads. Kan ada tuh ya target-target marketnya ya. Biasanya kalau untuk yang menengah ke atas itu usia 30 sampai 60 tahun. Kemudian punya kesibukan tinggi. Ya ini yang tadi relate juga ya, orang nggak mau ribet ya. Dia punya kesibukan tinggi dan nggak mau ribet. Saya taunya bayar, berangkat Pak. Gitu, ya. Lebih takut capek daripada mahal. Ya. Aduh nanti saya belum apa-apa, belum berangkat umroh yang ibadah utamanya udah capek duluan di Madinah. Ya. Nah, tapi mereka pasti akan nanya ini gimana, saya nyaman nggak dengan paket yang ini? Ya. Nanti mereka berpikirnya nanti pasti seperti itu. Ini nyaman nggak ya dengan paket yang ini? Gitu. Kemudian ada juga banyak dari jamaah itu datang ke saya terus konsultasi ya. Dia ngomong udah keliling ke beberapa travel juga di Balikpapan. Saya tanya, loh Pak kenapa nggak ke travel A? Kan harganya sama. Iya sih Pak sama, cuman hotelnya jauh. Hotelnya jauh. Nah, saya maunya yang dekat-dekat aja supaya nyaman juga mau bolak-balik masjid karena yang mau fokus, saya mau fokus aja apa namanya ibadah di masjid. Boleh nggak nanti saya nggak ikut uh, city tour, ini banyak ya. Boleh nggak nanti saya nggak ikut city tour Mekah karena saya mau fokus aja deh di masjid. Boleh, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi ini marketnya teman-teman boleh nanti saya share ya apa namanya untuk materinya yang hari ini. Jadi teman-teman sudah ada gambaran market kita ya, yaitu orang-orang yang memang betul-betul nggak mau ribet, saya maunya nyaman. Kesalahan terbesar marketer umroh, baru nanya Pak, ini untuk harga yang ininya apa aja nih? Bisa dijelasin nggak? Gitu. Ya. Oh iya, ini include-nya kereta cepat, toif, bla bla bla, langsung hard selling. Dia langsung ngomong harga di depan. Ya. Ini diskonnya Pak untuk 10 pendaftar pertama diskonnya 1 juta gitu. Ya, nggak seperti itu harusnya. Kalau misalnya kita jual paket middle up atau paket-paket yang umrah premium seperti itu. Tapi apa? Kita gali dulu kebutuhannya, teman-teman. Ya. Ini tidak menggali kebutuhan jamaah. Bahkan nggak nanya nama dulu. Nggak tahu kita namanya bapak siapa, ibu siapa gitu. Ya. Saya sekarang selalu tanya dan memang saya sepakat ya. Kemarin ada mentor saya ngomong, gak usah lah panggil bunda, bunda, ayah, ya, umi, abi. Iya, Uma. Iya, bunda, bisa saya jelaskan gini. Enggak usah. Langsung aja sebut, iya bapak, ibu, lebih formal. Orang lebih, secara komunikasi, orang lebih clear menerima informasi dari kita. Karena kita posisinya adalah menjadi konsultannya mereka. Ya, kita ngasih solusi atas keresahannya mereka mau berangkat umroh, takut salah-salah nih. Lagi banyak nih yang viral. Gitu. Ya. Nggak usah lah teman-teman. Iya, Uma, iya, Abu gimana? Nggak usah. Normal aja sih ya Bapak, Ibu. Di chat pun seperti itu. Nah, kita gali dulu kebutuhannya Bapak, Ibu. Mohon maaf, uh,
kita ada beberapa paket ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu mau berangkat di bulan berapa ya atau di bulan apa? Saya sih tanya-tanya dulu Mas, ini rencana untuk orang tua. Udah ada rencana untuk orang tua. Itu berarti apa? Kita menggali kebutuhan si jamaah gitu. Dari situ kita ada dapat satu eh, apa namanya? Satu informasi. Oh, orang ini butuh apa namanya? Yang untuk orang tuanya. Kalau untuk orang tua ya Bapak Fulan, saya lebih prefernya yang bulan November, Pak. Oh, kenapa gitu? Nah, baru kita jelasin. Ya, berdasarkan pengalaman saya, Pak, ya, umroh ini musimnya musim sejuk, ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, ya. Cocok ini untuk bapak atau untuk orang tuanya. Ini cocok banget nih. Begini. Karena kalau eh, apa namanya di Januari, ya, misalnya dia ada nanya juga nih Januari. Udah musim dingin, nah musim dingin di Madinah itu bisa sampai 4 derajat, Pak, Bu. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu. Terus terlalu seperti sales, ya, terlalu apa ya, terlalu ngejar banget. Dan ada tim saya tegur, jangan terlalu dikejar banget Pak kesannya. Santai aja ngobrol, kayak ngobrol ke apa namanya? Kayak ngobrol ke teman tapi teman baru kenal. Ya, beda kan teman baru kenal terus kita pasti ada batasan-batasan, ada boundariesnya. Tapi beda juga antara teman yang udah lama kenal ya. Ada jokes-jokesnya yang mungkin atau candaannya yang keterlaluan. Nah, nggak juga kita seperti itu ya. Intinya jangan terlalu seperti sales. Terlalu seperti sales ini juga gini, Pak, Bapak cocok nih yang ini Pak. Mana sudah Pak? Daftar sudah sekarang. Ya, terlalu kayak ngejar, terlalu kayak ngejar. Santai aja. Jadi eh, mereka ada ngasih pertanyaan, kita kasih solusinya. Kayak tadi kita kasih, oh yang bulan November Pak, Bu, ini cocok nih untuk hadiahnya. Rencana yang berangkat bapaknya aja, ibunya aja atau keduanya nih, Pak? Oh keduanya Mas. Saya rencana mau kasih hadiah ini, Pak gini. Saya bisa atur nih, buat kejutan ke mereka. Ayo kita buat ya. Ya. Nanti Bapak atau Ibu kasih nama orang tuanya ya, kirim ke saya ya. Saya nanti buatkan minta cetakan di dalam kertas, terus masukin ke amplop, terus nanti atau nanti saya minta tolong nih ke rombongan yang lagi berangkat, saya buatin videonya, video surprise. Saya minta tour leadernya nanti khusus untuk bapak ibu. Nah, akhirnya apa ya? Orang tuh punya ketertarikan gitu loh ke kita. Jadi nggak terlalu seperti sales juga gitu ya. Nah, akhirnya jamaah ya, kalau kita langsung ngomong harga aja, ngomong-ngomong harga terus ya, terus nggak jelasin pengalaman ya, ya salah satu kekurangannya ini juga kurang bisa menjelaskan pengalaman dalam hal ini adalah sebenarnya lebih ke storytelling, lebih ke storytelling. Nanti kita insya Allah akan bahas kupas tuntas soal cara storytelling ya untuk menjelaskan ke jamaah seperti apa itu nanti ada materinya sendiri insya Allah ya. Kemudian kalau kita nggak menggali kebutuhan jamaah seperti yang tadi saya contohkan atau terlalu seperti sales ya, jamaah akhirnya cuma bandingin aja, oh harganya TGS 38, oh harganya yang ini 33, yang ini aja lah 33 aja lah. Mereka nggak bandingin value akhirnya. Ya, karena kita cuma ngomongin harga aja. Kemudian apa itu umroh premium? Umroh premium itu bukan hanya harganya yang nggak murah. Ini sebenarnya saya perhalus ya. Umroh premium itu bukan
hanya harganya yang mahal diganti. Tapi hotelnya dekat masjid, ya. Jadwalnya itu nggak terlalu padat. Nggak terlalu padat tuh gini. Kita baru landing atau baru sampai di hotel check-in jam 11 malam, ya. Tapi dari tour leader atau dari mutawifnya udah bilang, Bapak Ibu jam 1 atau setengah 2 sudah kumpul di lobi, kita ke masjid, sholat tahajud berjamaah. Waduh, mantap rasanya ya. Udah jet lag, belum cukup istirahat, langsung disuruh sholat tahajud berjamaah. Ya. Salah? Enggak salah sebenarnya, tapi terlalu diforsir di depan. Ya, ibadah umroh yang utamanya belum terlaksana nih, udah langsung mau digas aja di depan. Ya, nah ini jadwal yang mungkin terlalu padat atau jadwal yang menurut saya tuh nggak relevan loh, nggak relevan dengan keadaan musim yang mungkin musim panas atau musim dingin beda-beda ya. Jadi kita biasanya menyesuaikan musim. Kemudian makannya nyaman. Makannya nyaman ini maksudnya mungkin fasilitas hotelnya ya. Kemudian handling full service. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Koper masuk di Balikpapan ketemunya di Hotel Madinah di depan kamar. Nggak usah digeret-geret. Bapak nggak usah turun bandara di Madinah, di Jeddah, nungguin di conveyor. Mana ya koperku ya? Nggak usah. Handlingnya udah full service. Kemudian grupnya grup kecil. Nah ini tadi saya jelasin. Grupnya grup kecil. Nggak banyak. Ya. Otomatis bisa dapat perhatian lebih dari Amir Safarnya atau dari ustadz pembimbing atau dari tour leader. Ya. Intinya jamaah tuh nggak capek, kan? Capek pun ya capek-capek normal dan bisa fokus. Ini yang paling penting. Dan bisa fokus ibadah. Nah, yang apa sih yang sebenarnya kita jual dari paket ini? Kita tuh sering ngerasa jual tiket dan hotel. Dalam artian, oh saya jual umroh, maskapainya Garuda, hotelnya apa nih? Yang ring 1, padahal jauh ya, padahal jauh. Hotelnya bintang 5, padahal Le Méridien Tower. Pakai satu bus. Jadi kita sering ngerasa gitu tuh jual tiket atau hotel, padahal enggak. Itu cuma sebagian kecil aja ya. Dari faktor-faktor closing atau dari paket yang gitu. Kalau kita yang kita jual itu, teman-teman, nomor satu itu ketenangan. Ya. Ketenangan dalam artian kalau yang sekarang-sekarang ya saya lihat jamaah itu, walaupun jamaah orang awam, mereka mau tenang dari sisi ibadah. Tenang dari sisi ibadah itu salah satunya adalah, oh benar kok ini mutawifku, usaha pembimbingku bener nih, aku nggak disuruh baca Pancasila waktu sa'i, nggak disuruh nyanyi-nyanyi aneh-aneh, nggak disuruh ini, nggak disuruh ngonten joget-joget di TikTok. Ada tuh yang viral gitu, banyak jamaahnya ya. Akhirnya nggak tenang. Aduh kan aku mau ya, banyak ya jamaah kita alhamdulillah tuh, aku kan mau lebih apa ya, lebih tenang, privasiku juga nggak terlalu, nggak disuruh malah joget-joget nyanyi-nyanyi ya, nggak disuruh apa kicau mania itulah apalah itu ya, kayak ini manajer Kopdes, nggak begitu gitu. Ya, kita jual ketenangan untuk mereka, kemudian kita jual kenyamanan ya, kenyamanan dari sisi pemilihan maskapai ya. Kemudian kenyamanan dari uh, sisi tadi ya, full service handling, kemudian segala macam, ya, termasuk menurut saya konsultasi privat itu adalah salah satu poin penting yang teman-teman harus uh, apa namanya, sampaikan ke calon jamaah.
Dan konsultasi privat ini pun jamaah lain nggak dengar. Mungkin cuma kita sama keluarga kita. Ya. Ini cocok sebenarnya. Sorry ya. Ini cocok sebenarnya kalau ada suami istri lagi berantem. Ya. Udah kita umroh aja, nanti konsulnya di sana sama dugem safar. Ya. Tapi mungkin saya nggak tahu ya kalau selama ini mungkin ada seperti itu. Tapi nggak. Mungkin lebih ke jamaahnya itu butuh banyak hal-hal yang mungkin terkait bisnisnya, terkait dengan apa namanya, terkait dengan hal-hal privasi dalam hidupnya yang dia nggak mau sharing ke jamaah lainnya, kita fasilitasi, kita fasilitasi gitu. Kemudian energinya yang terjaga, dalam artian energi terjaga itu lebih ke apa ya, lebih ke kesehatannya jamaah itu kita perhatikan. Ya tadi banyak faktor termasuk jadwalnya juga atau padat dan hal-hal lain. Kemudian ibadahnya lebih khusyuk, ya ibadahnya lebih khusyuk, ya, karena bimbingannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun kita nggak jual ambil-ambil Sunnah, tapi kita bisa pastikan mutawif kita, ya Ustadz pembimbing kita itu membimbing sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Ya. Ini teman-teman yang harus kita tanamkan ke calon jamaah atau kita harus sampaikan ke mereka. Kemarin jadi saya baru ada rekrut admin di kantor Balikpapan tuh kaget. Ya. Saya ajak jemput jamaah, ya ada di sini ada. Saya ajak jemput jamaah di awal bulan Juli kemarin. Ya. Jadi ada beberapa travel gitu ya. Baru pulang udah melakukan hal-hal yang sebenarnya itu enggak diajarkan ya, sesuai Al-Quran dan hadis. Ya. Terlalu hulu dan terlalu dibuat-buat lah. Itu yang apa namanya? Akhirnya beliau nyeletuk. Kasihan Pak ya jamaahnya udah bayar 30 juta lebih. Masa diajarinnya begini sih? Masa disuruh apa baca Pancasila sih? Enggak ya. Next ya, teman-teman. Framework yang menjual ya. Jadi cara menjual kita itu ya, framework menjual atau cara kita menjual itu ada 3 ya. Tadi saya sudah jelasin gali kebutuhannya. Bangun kesadarannya akan masalah. Biasa kalau membangun kesadaran itu pakai teknik storytelling. Ya kemarin Bapak Ibu ya tahu sendiri lah ya ada yang viral. Ya, kita nggak mau kalau cuma murah-murahan harga, sebenarnya kita juga bisa bikin paket seperti itu. Ini paket 10 gratis 1. Nanti saya mau buat konten. Siapa sebenarnya yang bayar? Si 1 orang tadi. Ya 10 orang yang tadi daftarin. Kalau 10 orang tadi tahu duit yang dia bayar untuk bayarin 1 orang tadi, mau nggak dia kira-kira? Nggak mau kan? Atau harganya saya up dulu nih. Ya. Saya up dulu harganya. Yang harganya 38, saya up harganya 45. Saya kasih fee marketingnya gede, terus saya kasih 10 gratis 1. Bisa nggak? Bisa lah. Bisa banget seperti itu. Ya. Tapi apakah secara hati nurani itu paket umroh yang benar? Paket umroh yang maksudnya ini kan kita ada hubungannya dengan ukhrawi ya, bukan cuma duniawi gitu. Kita bukan kayak jualan ya, jualan seblak, jualan mobil, yang nggak jualan hal seperti itu gitu. Jualan jasa melayani para tamu Allah. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu harusnya udah, kalau menurut saya nggak perlu. Makanya salah satu poin plusnya juga di Risalah Haramain dan di TGS ya, di Dugem Safar itu adalah semua paketnya itu value for money. Ya. Value
for money. Apa itu value for money? Jadi jamaahnya atau calon jamaahnya ngeluarin duit 33 juta, 35 juta, 38 juta ya, 45 juta gitu. Dia ngeluarin duit segitu sesuai dengan yang value yang dia dapat, kenyamanan, hotel, service gitu. Itu namanya value for money. Jadi teman-teman ketika ada calon jamaah yang tanya, kita jangan langsung, sudah Pak, daftar sudah. Ini 10 yang pertama aja yang kita, jangan langsung pakai teknik emergency closing, enggak. Kita harus membangun dulu rasa butuh. Oh iya, ternyata aku mau umroh bareng sama orang tuaku yang mungkin udah mulai kesusahan jalan. Oh, ternyata aku mau bareng nih sama kemarin aku umroh sendirian, ya. Ya, anggaplah bapak ya. Nah, misalnya saya ini, kemarin aku umroh sendirian. Sekarang aku mau umroh bareng istriku dan 2 anakku. Ya, aku mau kasih yang terbaik lah. Nggak cuma sekedar berangkat umroh aja, ya. Atau jalan kaki jauh, ya. Atau naik shuttle bus. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau naik seperti itu. Tapi maksudnya teman-teman, kita sadarkan dulu ini jamaah gitu bahwa dia butuhnya yang nggak cuma ngasih harga murah tapi benar-benar ngasih kenyamanan ya, ngasih value yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, ini contoh kecil menggali kebutuhan ya. Tanya dulu, Bapak Ibu sudah pernah umroh? Nah, ini penting nih. Saya selalu tanya ke calon jamaah, Bapak Ibu sebelumnya pernah umroh? Oh iya Pak, sudah pernah Pak. Saya sudah umroh 10 kali, enggak tahu tapi sudah berapa kali ya. Atau uh, dia bilang, oh ini umroh pertama kali saya maunya, saya dapat dari perusahaan. Nah ini kemarin ada contoh kasusnya. Pak, saya dapat hadiah dari perusahaan. Budgetnya sih untuk satu orang 30 juta. Cuman kan paketnya Bapak ini 35 ya. Nanti mungkin saya nambahin sendiri. Loh, kenapa Mas nggak ambil paket yang harganya 30 juta aja? Banyak loh yang lain. Nggak apa, saya mau umroh saya yang pertama ini benar-benar saya nyaman, saya lebih berkesan, saya maksudnya ngeluarin duit banyak nggak cuma untuk berangkat aja ya, tapi juga kenyamanan gitu. Saya juga udah siapin dana, saya mau berangkat sama istri saya berdua. Terus saya mau upgrade yang sekamar berdua juga. Jadi bisa lebih nyaman. Jadi saya nggak mau yang cuma sekedar berangkat, saya benar-benar mau apa namanya, mau keluarin lebih lah ya, untuk pengalaman pertama saya. Ada kemarin jamaah yang seperti itu. Nah, terus tanya, Pak lebih suka yang ibadahnya santai kah, atau yang di musim dingin kah, musim panas kah, atau yang lagi padat-padatnya kah? Ya. Ada jamaah yang berangkat tuh cuman umur Ramadan aja ada. Saya maunya umur itikaf. Saya udah sering berangkat, dari semua pengalaman saya berangkat, saya lebih suka umur itikaf. Keutamaan umroh pahala seperti umroh haji bersama Rasulullahnya dapat. Terus saya suka lebarannya di sana. Banyak yang kita bisa gali dari kebutuhannya calon jamaah. Dan semua calon jamaah yang ngeklik iklannya Bapak Ibu atau nanya, itu bisa dipastikan dia membawa keresahan. Entah keresahan soal hotel, soal ini bener nggak nih ya, Mas nanti visanya gimana nih? Aku siapin apa aja nih? Dia pasti akan nanya banyak hal gitu. Ya. Akan memastikan bahwa oh saya bisa tenang nih umroh bersama Bibit Safa. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa mereka ini butuh yang gimana sih.
bukan kita asumsi kita aja gitu loh. Bapak Ibu ini kulihat fotonya ya, gelangnya emas, ya kan? Rantainya apa kalungnya juga emas. Bah, ini ibu haji nih, kasih memang sudah apa umroh pelataran. Enggak gitu. Lihat enggak, tapi kita gali kebutuhannya ya. Kita gali kebutuhannya, kita tahu mereka butuh apa, jadi bukan cuma asumsi kita aja gitu, ya kan? Atau yang datang, ini bule jamu di depan kan ini. Waduh, mau nanya umroh, kita kasih yang murah aja bule. Yang ini aja nah, yang harga 29, yang harga 30 aja sudah. Padahal dia nggak mau itu. Kalau dia mungkin mau umroh pertamanya, nyaman gitu loh. Enggak mas, saya mau yang bisa lihat Ka'bah. Poin pentingnya lagi, uh, paket yang udah keluar itu jamaah bisa upgrade pakai hotel pakai yang view Ka'bah karena kan ada hotel pelataran di Sofa Tower, nah itu bisa upgrade yang view Ka'bah, cuman ya ada penambahan biaya pastinya seperti itu ya. Kemudian mengedukasi pain untuk problemnya. Setelah kita tahu butuhnya mereka apa, ya kita edukasi realitanya di lapangan itu gimana. Ya. Kalau misalnya dia mau yang hotel jauh, ya kan, kayak di daerah-daerah Misfala, ya otomatis jalannya jauh, terus capek lagi kan. Kemudian ada yang bandingin, mas kayaknya aku mau umroh mandiri aja. Oh silakan kalau mau umroh mandiri. Ya. Akhirnya apa? Ketemu rombongan kami di sana, Hotel Madinah aja shuttle. Hotel Madinah loh. Yang biasanya Hotel Madinah itu gak pernah shuttle. Di Hotel Madinah shuttle. Kenapa? Ngejar harga murah. Jadwalnya padat ya. Berarti agak kurang fokus nanti ibadahnya. Kok mana? Ayo jamaah pagi ini sebelum kita ke mana? Sebelum kita sholat Jumat, ayo kita ke eskalator viral yang di Anjum, kita foto-foto. Karena nggak penting. Karena nggak penting. Atau ayo pagi ini kita napak tilas Masjidil Haram. Mulai jam 8, selesai jam 9. Habis itu pulang mandi. Kita harus cepet-cepet untuk ngejar Jumatan. Padahal bisa di spare waktunya untuk jamaah istirahat. Grup besar ya, itu kurang diperhatikan biasanya. Kurang diperhatikan. Ya maksudnya kurang diperhatikan dalam hal ini bukan berarti jamaah ditelantarkan, enggak. Tapi kurang bisa ngobrol aja gitu sama jamaahnya. Akhirnya kurang membangun chemistry gitu ya. Nah, banyak jamaah yang pulang itu mereka nggak bawa kekhusyuan setelah beribadah ya. Aku kok dari berangkat sampai pulang kok slow-slow aja ya. Kayak gini-gini aja kayak nggak umroh gitu. Ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya umroh bersama Risalah Haramain dengan bersafar, saya bawa ketenangan setelah beribadah ya. Bukan bawa ketenangan dan khusyuan ya, tapi bawa kelelahan. Nah, teman-teman, kebiasaan kami di Risalah Haramain dan di grup Safar, Hamin 30 itu kita sudah masukin grup biasa. Kita bukan cuman kasih bekal Bapak Ibu harus bawa apa enggak. Kita kasih tahu Bapak Ibu mulai latihan jalan ya. Bahkan sebulan sebelum berangkat kita udah kasih tahu jamaah itu. Ya. Nah, kita di sini kita bangun kesadarannya si calon jamaah. Kemudian kita tawarkan solusi. Ya, setelah itu ya, jadi setelah kita tawarkan solusi, ya, program kita memang dirancang untuk kenyamanan beribadah. Hotelnya dekat, ya berarti hemat tenaga. Jadwal santai, lebih khusyuk, ya. Grup kecil, ya, lebih terurus, ya. Kemudian dibimbing sesuai syariat, ya. Nah ini ada konsultasi khusus per keluarga. Jadi fokusnya ke value, ke manfaat, bukan fokusnya ke
nanti apa namanya? Bukan ke spesifikasi ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya daftar ke kita terus bawa jamaah lagi 5, nah saya kasih diskon Pak. Nggak lebih ke sana, tapi kita, aduh, aku kok malah disuruh jadi salesnya ini. Nggak ke sana arahnya. Jadi kita fokus ke manfaat ya. Kemudian storytelling, sebenarnya ini panjang ya. Ini panjang banget bahasannya, banyak teknik-teknik mengenai storytelling ya. Cuma nanti insya Allah kita mungkin agendakan di waktu yang lain ya. Kita gunain cerita. Tadi saya banyak cerita ya. Ada jamaah ya, kami sebelumnya umroh, jalannya jauh, tiap hari capek, apalagi sudah berumur. Malam baru sampai, jam 2 udah disuruh bangun untuk sholat tahajud dan doa bersama. Akhirnya drop duluan sebelum ibadah umroh yang utama dilaksanakan. Tapi setelah ikut program kami, beliau baru bilang, baru kali ini saya benar-benar bisa menikmati ibadah. Nah, cerita itu teman-teman, cerita pengalaman, makanya teman-teman yang mungkin belum dapat saya cerita apa Pak, saya kan belum pernah berangkat umroh. Ya ayo, nggak apa, mungkin bisa japri ke Mbak Dia, ke saya, ya, ke Mas Dimas, adminnya EGS, ya, atau ke marketer-marketer lain, ya, bisa sambil ceritaan kemarin umroh ngapain aja sih Mas? Iya Pak, kemarin saya ada dapat pengalaman ini nih. Itu pengalaman yang dia ceritakan, ya, kita bisa jadikan storytelling. Kita bisa jadikan itu storytelling. Banyak storytelling di umroh pertama saya bersama dengan salah satu ustadz yang sampai sekarang masih diceritakan ke jamaah. Kemudian bahasa dalam menjual, nah ini yang perlu dihindari kalau kita jual umroh dengan paket yang premium. Ya, seperti yang tadi saya rubah mahal jadi nggak murah. Ini hindarin kata murah, promo, diskon, gunain kata ini nyaman, tenang, fokus ibadah, ya, full service. Karena kata-kata menentukan positioning kita. Tadi kita sudah bahas dengan positioning seperti apa. Kemudian kita handling harga. Kalau ditanya sama jamaah, kenapa harganya mahal betul? Ya, kita jangan defensif ya, memang begitu Pak harganya. Ini loh paketnya pelataran. Jangan gitu, kita jelasin value-nya. Ya. Karena Pak, benar-benar kami ini fokus ke kenyamanan ibadah. Baru kemarin saya ada uh, pelatihan HR dan manajemen. Jadi saya selalu sharing ke trainernya, Pak bisa nggak kami ini bisnisnya umroh, tapi brand positioning kami itu adalah service excellent. Kita mengutamakan kenyamanan jamaah. 2 hari ya dari jam 9 sampai jam 5 ketika kami tanya kita selalu ngasih tahu brand positioning kita seperti ini. Kan barengan dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, di akhir selesai pelatihan itu ada beberapa perusahaan yang Pak saya boleh minta nomornya nggak? Saya mau nanya nih untuk apa namanya paket umrohnya kok menarik ya? Yang dijual bukan harga murah tapi kenyamanan. Teman-teman jangan khawatir ya dengan apa namanya harga yang mungkin kepala 4, kepala 5. Nggak, semua pasti ada yang beli, semua ada marketnya. Dan brand positioning itu kalau bisa dianalogikan adalah seperti kita mancing sebenarnya. Teman-teman mancing ikan di lautan, ya, berharapnya dapat ikan paus, ya, tapi salah menentukan apa namanya umpannya umpan untuk lele. Nah, itu analogi untuk brand positioning. Kalau kita udah tahu market kita di mana, oh positioningnya si paket yang ini nih seperti ini ternyata, ya bukan lebih ke
harga, tapi memang lebih yang dijual itu kenyamanan. Banyak kok yang seperti kita brand positioningnya, cuma memang nggak sebanyak yang harganya apa namanya perang harga. Yang murah-murahan tuh banyak, gitu. Murah-murahan harga banyak. Kemudian tentu ya kalimat closing. Ya, kalau tujuan Bapak Ibu mau ibadah yang nyaman, nggak capek, ya ini program ini kita buat ya itu memang untuk itu gitu. Bapak Ibu kalau mau umroh yang pelataran, nah ini paketnya yang ini. Atau kalau Bapak Ibu mau hadiahkan umroh ini untuk kedua orang tua dengan paket yang menawarkan kenyamanan terbaik dan nggak cuma asal berangkat, nah ini cocok ini. Atau kalau Bapak Ibu mau umroh berdua istri ya dan ingin mendapatkan pengalaman umroh berdua yang nyaman dan berkesan, paket ini cocok banget. Ya. Jangan maksa, Pak. Mana KTP-nya Bapak? Biar saya daftarin sekarang. Kalau di travel umroh yang lain tuh, Pak, Bapak DP, kan DP-nya ini 10 juta Pak ya. Bapak DP sekarang ya, hari ini aja loh Pak ya. Bapak DP 15 juta, dapat diskon nanti waktu pelunasan 500.000. Ada yang begitu. Ya, jadi kita jangan maksa, kita arahkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan, saya buka sesi tanya jawab. Sebelum lanjut ke bedah paket. Yang mau bertanya, ada yang mau bertanya? Boleh raise hand atau boleh nyalakan mic-nya. Nggak ada? Berarti sudah siap closing langsung 10 jamaah. Assalamualaikum, Pak. Ya, ya, waalaikumsalam Mbak Novi, silakan. Ini kemarin ada calon customer. Jadi dia itu niat mau umroh awal bareng suaminya. Tapi kebetulan suaminya ini kena stroke. Jadi dia ini kayak apa gimana ya, kayak ragu gitu mau umroh sendirian. Jadi kira-kira cara saya untuk menjawabnya itu gimana ya, Ustaz? Dia mau berangkat, saya ulangi ya Mbak. Dia mau berangkat berdua suami istri. Qadarullah suaminya stroke. Benar. Dia mau berangkat tapi kalau dari istrinya mau berangkat. Mau berangkat, tapi dia juga masih bingung antara Gimana Mbak? jadi beliau ini bingung dia antara dia apakah dia harus berangkat sendiri atau mengutamakan suaminya dulu. Maksudnya mau berangkat sendiri atau mau bareng sama suami tapi mau bareng sama suami ya. Tapi suaminya agak sehat gitu ya. Betul Mbak, begitu ya berarti. Kan saya jadi bingung gini ya. Jadi kan saya jadi bingung ya, beliau di satu sisi beliau ini pengen lama apa, dia bilang kangen banget pengen umroh, tapi suaminya sakit, jadi dia juga dilema. Nah, bagaimana cara saya untuk meyakinkan beliau ini biar mau bisa umroh sendiri gitu, karena kan kondisi suaminya juga nggak memungkinkan kan. Iya, berarti beliau udah pernah berangkat umroh ya, benar ya? Ya, sudah pernah berangkat umroh. Udah pernah haji. Berarti kalau udah pernah haji, tapi udah kangen banget mau umroh lagi gitu ya Mbak ya. Oke, kalau dari saya sih Mbak, mungkin
Ini sebenarnya pertanyaan tentang fikih ya. Saya sebenarnya nggak bisa jawab. Tapi kalau kita mau secara nurani aja, kalau dari saya pasti saya bilang, ibu tolong izin dulu ke suaminya. Kalau misalnya memang suaminya mengizinkan, ya sudah, apa namanya, mungkin ditanya tentang fikihnya lagi. Gimana dia safar tanpa mahram dan mahramnya itu lagi sakit. Gitu. Mungkin niatnya baik ya, mau mendoakan supaya suaminya cepat sembuh gitu ya. Mungkin ya seperti itu ya. Atau bisa juga kalau saya lebih sarankan ya, coba umrohnya ditunda sampai dokter membolehkan suaminya ini berangkat, jadi berangkat bareng suaminya, tapi ambil paketnya yang kayak TGS ini. Gitu. Jadi ambil paket yang pelataran ya kan. Jadi dia bisa lebih nyaman mobilitasnya ke masjid gitu. Ya dia juga bisa membersamai suaminya gitu ya kan. Nah cuma kalau memang saya nggak tahu kondisi struknya, struk ringan, struk berat ya atau parah seperti apa. Mungkin bisa tanya ke Ustadz sih Mbak. Kayaknya sebenarnya pertanyaan fikih gitu. Kalau dari saya sebagai misalnya nih, saya yang jadi marketernya ya, saya pasti bilang satu, Bu, tolong tanya suaminya dulu, boleh nggak berangkat tanpa mahram. Yang kedua, tanya ke Ustadz, Ustadz, saya mau umroh berdua suami, qadarullah, suami saya stroke, tapi saya tetap mau berangkat nih, gimana hukumnya? Boleh nggak? Gitu. Jadi mungkin saran saya dua itu ya, karena ini terkait fikih. Kalau dari sisi marketing, sebenarnya orang yang seperti itu tinggal berangkat aja sih. Nggak perlu ada di apa ya, di closingkan secara spesial ya. Tinggal tentuin aja dia mau umroh yang gimana nih, umroh yang pelataran, umroh yang dengan harga terjangkau. Kalau dia mau umroh yang pelataran, yang grupnya nggak terlalu banyak, ya coba ke Teguh Safar. Tapi kalau misalnya dia mau yang mungkin harganya, saya mau yang harga normal-normal aja, yang penting berangkat lah. Nah, bisa pakai paketnya Risalah Haramain. Itu sih, semoga membantu ya Mbak. Kalau ada yang misalnya nih, dia udah nanya, ya kan Mbak? Dia udah nanya nanti ke Ustadz, udah nanya ke ininya, dan ada hasilnya, tolong nanti info ke saya, nanti kita boleh diskusi lagi terkait case yang ini. Ya, ya saya doakan semoga Allah mudahkan ya calon jamaah. Mbak Nicita, boleh on mic? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nicita? Alhamdulillah sehat, Mas Alfian. Sehat ya. Gimana Mbak? Jadi gini Mas, misalnya kalau calon jamaah kita ini kan memilih untuk ikut TGS gitu ya. Yap. Nah, calon jamaah ini kan dari Samarinda. Ya. Kemudian apakah misalnya nanti kan manasiknya juga di Balikpapan ya berarti ya? Betul. Nah, manasiknya di Balikpapan. Terus kalau misalnya keberangkatan kan juga otomatis dari Balikpapan. Nah, apakah kalau misalnya dari Samarinda ini ada fasilitasnya untuk transportasi gitu, udah include ke harganya, atau nanti pada saat keberangkatan langsung ketemu di Balikpapan? Begitu. Itu saja sih Mas Alfian. Oke, Makasih. siap. Terima kasih Assalamualaikum. Mbak Nicita. Waalaikumsalam. Iya, sebenarnya lebih ke bedah paket ya tadi, cuman nggak apa kita jawab aja. Gimana? Mana tadi? Aneh, adminnya. Bang Dimas atau Bang Dani silakan dijawab. Siapa tahu ada mau ngasih spesial. Setahu saya nggak diinclude-kan. Tapi coba kita dengar langsung aja ya dari Ya,
Untuk yang paket baru ini semuanya Star Balikpapan Samarinda sih. Oh, start Balewang Samarinda. Nah, Hmm. ini Mbak Nicita, jawab ya. Bisa nanti mungkin kumpul pakai apa Dim biasa Dim? Sama aja kayak biasa. Kayak biasa ya, Tergantung kumpul nanti di jumlah jamaah. Kalau banyak ya bis. hmm, Nanti jadi kalau disesuaikan aja sih. oke. Ya, kita fasilitasi untuk transport dari Samarinda ke Balikpapan, gratis, Mbak. Nanti Oke, kita berarti itu koordinasi udah ya. include harganya ya, udah Udah termasuk include harganya. transport dari Samarinda. Tapi kalau Betul. misalnya untuk manasik berarti masih mandiri ya? Manasik Manasik kan Maksudnya tetap di biaya ke Balikpapan. Ya, Balikpapannya kita ini Manasik sebenarnya bisa saya di sampaikan. Samarinda juga. Kalau oh jumlahnya di Samarinda juga. ada nanti dibikinkan insya Allah. Oh Pelabuhan ya. Samarinda. Oke, Oke, nah, siap, siap, siap. terjawab Oke. sih sebenarnya. Iya, mantap. Cuman saya biasa kalau misalnya menjelaskan ke jamaah ya, karena saya eh di Salah Haramain Balikpapan, jadi saya jelasin ke jamaah, Bapak Ibu, kita dapat apa manasik itu kan 2 kali. Kalau memang nggak bisa hadir yang di Indonesia karena mungkin Bapak Ibu di lokasi atau terkendala pekerjaan atau terkendala mungkin nggak bisa ke Samarinda ya atau nggak bisa ke Balikpapan tempat lokasi di mana manasik ada kita pasti ada live-nya online-nya ada. Terus nanti waktu H-1 sebelum keberangkatan umroh ya di Madinah itu ada manasiknya seperti itu. Jadi ada bisa 2 kali. Boleh kalau misalnya disampaikan seperti yang tadi Mas Dimas sampaikan, langsung to the point ya. Tapi biasa saya sampaikan seperti yang ini. Jadi saya sampaikan buruknya aja dulu. Ya, jadi nanti begitu dapat, oh ada ternyata ya di Samarinda. Nah, mereka jadi lebih senang gitu. Ya. Ada pertanyaan masuk di chat, bagaimana cara menjawab jamaah yang langsung menanyakan diskon di awal percakapan. Afwan. Kalau nanya harga, ya kita langsung ini gini biasanya. Bapak Ibu, sebelum saya jawab untuk harga, Bapak lebih ke mau berangkat di bulan mana nih? Kita gali aja dulu, 1 atau 2 kebutuhannya. Ini untuk Bapak dulu Kak, untuk Bapak Kak yang berangkat atau untuk dihadiahkan ke orang tua? Atau tanya, Pak, rencana yang berangkat 1, 2, 3 orang, berapa orang yang berangkat? Baru ngomongin harganya. Pak, harga paket kita mulai harga sekian. Kalau Bapak lebih mau yang hotelnya di mana nih? Tapi setelah itu ada yang kita lempar ke jamaah. Nggak cuma harga kita mulai 38, Pak. Bapak tertarik kah? Nggak gitu. Harga kita mulai 38 dan ada paket yang umroh pelataran, Pak ya, dengan harga sekian. Nah, kalau dari Bapak lebih tertarik yang mana nih, Pak, harganya? Yang paket harga 38 atau harga yang umroh pelataran? Jadi ada yang setelah kita jawab, ada yang kita lempar ke jamaah. Biar mereka menjawab gitu. Ya. Jadi kalau kita tektokan dengan jamaah berkomunikasi, saya selalu bilang jangan sampai bola panasnya terakhir di kita. Misal jamaah tanya harga, ya udah kita tanya lagi balik. Bapak, Ibu maunya di bulan apa? Atau tanya lagi, gali lagi apa yang lain. Nah, dia kan harus jawab tuh, ya kan? Nah, setelah dia jawab, dia tanya lagi yang lain, kita jawab, tanya lagi gitu. Sampai nanti dan gini kuncinya sebenarnya. Dalam setiap jawaban itu harus ada yang namanya closing kecil. Closing kecil itu dia udah nentuin nih. Anu Mas, saya dari 3 paket ini kayaknya tertarik yang November deh, karena ini untuk orang tua. Itu closing kecil. Ya. Terus nanti tanya, berapa orang Pak rencana? Untuk harga yang tertera ini harga kuat. Ya. Nanti kalau untuk harga yang sekamar bertiga, karena kan beda nih ya fasilitas hotelnya. Ya. Harga bertiga, harga berdua itu beda harganya. Rencana mau yang mana Pak? Nah, jadi
pola komunikasi kita dengan si calon jamaah seperti itu, teman-teman. Ya. Udah mau jam 10 ya? Astagfirullah. Boleh, mana nih? Jadi seperti itu ya. Admin The Good Safar, siapa yang nanya ini? Akso ya. Nah, Afwan izin bertanya tapi bentuk tulisan. Ada salah satu jamaah yang mau bawa orang tuanya umroh tapi ada saraf kejepit dan tidak bisa jalan jauh karena mudah capek. Tapi pengennya umroh itikaf karena melihat postingannya Ana dan beliau bingung jika waktu pelunasan yang ditentukan travel tapi beliau khawatir tidak ada dana untuk pelunasan. Ketika ditagih pihak travel pertanyaannya, apakah ada waktu tambahan dari tim travel di Salah Haramain? B. Apakah boleh umroh itikaf yang ortunya sakit saraf kejepit dan didampingin anaknya yang semahram? Pertanyaan A. Apakah ada tambahan waktu dari tim travel di Salah Haramain atau The Good Safar? Case by case. Saya nggak bisa jawab langsung. Oh boleh. Pelunasannya H-14. Nanti semua pelunasannya H-14. Padahal kita ada rulesnya pelunasannya H-40 biasanya. Ya. Kemudian apakah boleh umroh itikaf yang ortunya sakit saraf kejepit? Boleh. Nanti kita ada paket reguler ya, bukan paket backpacker. Jadi sudah ada include makan ya, sahur dan berbuka. Kemudian ada satu orang satu bed yang sebelumnya ada paketnya adalah paket semi backpacker ya. Tapi nanti paket semi backpacker tetap ada. Mungkin saya singkat seperti itu dulu ya, Mbak Gita ya. Saya lanjut dulu ke materi. Oke, mungkin singkat aja. Untuk yang paket September ini ya, harga all in. Tadi saya sudah jelasin poin plusnya kenapa kita angkat harga all in. Kemudian dibimbing oleh Ustadz Abu Faruk. Sebenarnya Ustadz Abu Faruk ini salah satu Ustadz yang salah satu bidangnya juga adalah parenting anak. Jadi kalau misalnya mau bawa anak-anak yang TK atau SD kelas 1, kelas 2 yang izinnya masih gampang, ya udah ajak nih umroh spesial September bareng sama Ustadz Abu Faruk. Gitu. Beliau mudir Mahat Ibnu Abbas. Ya. Cocok untuk yang pertama kali umroh, ya, untuk yang September ini. Maskapai full service, Malaysia Airlines. Kemudian add-on ini bagasinya nggak turun di tempat transit. Teman-teman, yang berangkat dari Balikpapan ini nggak ada yang langsung ke Saudi, pasti semuanya transit. Ya. Transit Jakarta kah, Surabaya kah, ke Malaysia kah, ke Brunei kah, ke Singapura kah, pasti transit. Nggak ada yang langsung. Kenapa? Landasannya nggak cukup untuk pesawat yang besar. Ya, gitu. Dan memang demand untuk ininya juga cenderung lebih sedikit. Makanya bandara internasional, tapi belum ada maskapai besar yang seperti untuk umroh yang bisa ke Balikpapan. Kemudian plus Taif, plus kereta cepat, bisa upgrade view Ka'bah. Nah, kalau ada jamaah, Pak, saya bisa nggak ini? Saya lihat paketnya misalnya ya. Saya lihat paketnya di Salah Haromain nih. Kok nggak ada yang di pelataran ya? Paketnya, ada ini. Paketnya Good Safar. Ya, sama aja. Kakak beradik aja kita ini. Nah, ini bahasanya misalnya bisnis seperti itu ya. Yang gampang ditangkap. Ya. Jadi sudah kereta cepat, upgrade kereta cepat yang comfort itu 1,5 juta. Tapi yang paket plus, ya ini teman-teman 43,4 itu sudah hotel pelataran ya. Itu yang Sofa Tower bisa upgrade view Ka'bah. Nah, ini udah include kereta cepat, sudah include konsultasi private ya, udah termasuk ini ada biaya tahallul, udah plus romansia, wah enaknya. Terus kuliner Arab, nah ini biasa di Taif sih. Terus target marketnya siapa aja, jemaah keluarga, jemaah repeat order, ya,
Mungkin ada jamaah yang sebelumnya pakai ambil umroh explorer, tapi tahun ini mau berangkat sama keluarganya yang paket pelataran. Nah, bisa kita tawarkan paketnya di Good Safar. Gitu. Atau jamaah first timer, dia baru pertama kali umroh. Jamaahnya Ustadz pembimbing. Nih, kalau teman-teman ya punya apa ya, misalnya komunitas ya mungkin di Balikpapan yang getol banget ikut kajiannya salah satu ustadz, bisa kan gitu ya. Nah, ini bisa nih. Oh, Ustadz Abu Faruk yang berangkat. Nah, mau berangkat nih kalau sama beliau. Jadi secara nggak langsung poin umroh dengan ustadz pembimbing ya dengan asatizah kita itu ada membawa personal brandingnya mereka. Jadi misal kita tahu oh calon jamaah ini dari Ibnu Abbas nih, ya kan? Tapi dia bingung mau tawar yang mana, mau ditawarkan paket yang mana. Ya. Kita tawarkan yang ini, bareng Ustadz Abu Faruk, ya kan? Nanti tinggal bilang izinnya nanti bisa lebih gampang nanti kita uruskan ke Ustadz Abu Faruk ya. Seperti itu. Atau yang mau menghadiahkan untuk orang tua. Kemudian umroh di bulan selanjutnya bulan Oktober itu bersama Ustadz Marwan Hakim. Beliau ini concernnya ke tahfiz Quran dan tahsin. Ya. Sebenarnya kita bisa angkat umroh tahsinnya juga. Cuman mungkin dari beliau kurang mana ya. Tapi kita bisa apa namanya ambil personal brandingnya beliau juga. Ya, seperti itu. Kemudian paket November bersama Ustadz Ahmad Rifai ya. Beliau mudirnya salah satu mudir di Ponpes Imam Syafi'i Balikpapan. Ya, umumnya harganya tuh sama. Ya. Ada dua paket, comfort dan plus. Ya. Hotel Madinahnya sama di Odes. Ya. Yang membedakan itu hotel di Mekah. Yang satu di Aska Sofa. Ya, ini pun juga udah deket nih ya. Yang satu di Sofa Tower. Ya. Yang satu ini belum kereta cepat. Yang ini sudah kereta cepat. Bedanya itu aja. Nanti biasa ada jamaah apa sih mas bedanya yang comfort dengan yang plus? Kalau yang plus udah plus ini ya kereta cepat dan konsultasi private. Ya, gitu. Kemudian maaf, yang plusnya untuk bulan November karena biasanya cenderung harga hotel udah mulai naik. Comfortnya di harga 38,9 yang sebelumnya 38,4 naik 500.000. Plusnya juga demikian, ya. Plusnya juga demikian. Untuk harga triple dan double-nya ada di sini. Oke. Nah ini insya Allah kita ada rutin ya nanti teman-teman. Ya, tips dan strategi closing via WhatsApp dan telepon. Ini pembahasannya panjang juga. Kemudian meningkatkan penjualan melalui Meta Ads, Facebook dan Instagram. Ini juga butuh berkali-kali ya supaya bisa efektif. Kemudian personal branding untuk jualan produk umroh dan banyak lagi lain-lainnya ya. Insya Allah nanti semoga Allah mudahkan ya. Nanti kita per 2 pekan atau per pekan nanti coba saya atur jadwalnya karena sekarang juga lebih sibuk untuk ngurusin masalah orang lain. Nah ini teman-teman mungkin nasihat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian ya. Ini yang selalu saya pegang teguh dalam mencari rezeki dan ya walaupun indis ekonomi mungkin kurang baik-baik saja ya untuk sebagian teman-teman atau dalam keadaan ekonomi sekarang juga agak-agak susah mungkin closingnya atau seperti apa ya. Ini teman-teman ya kita nggak perlu khawatir soal rezeki ya rezeki kita sudah dijamin tapi perlu kita satu ikhtiar dengan belajar ini salah satunya teman-teman ikhtiar belajar apa sih yang saya jual cara jualnya gimana sih ya kemudian yang kedua berdoa ya berdoa
Percuma kita ikhtiar nggak berdoa. Kemudian, nah ini, kadang orang tuh udah ikhtiar, udah berdoa, lupa satu hal, lupa bertawakal, lupa berserah diri, lupa kalau misalnya yang ngasih rezeki kita itu Allah. Lupa bahwa, oh ternyata aku dapat rezeki bukan karena kepintaranku, bukan karena aku jago closing, bukan karena paket umrohnya yang ini, bukan. Kembali lagi ya, kita bertawakal bahwa semua bentuk rezeki teman-teman dapat teman-teman mungkin ada yang closingnya dimudahkan dan dari hasil closing itu bisa berangkat umroh, semua kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kami di Saharamain TGS itu cuma salah satu dari wasilahnya saja. Ya, seperti itu. Kalau ada yang bertanya mengenai bedah paket, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Saya baca di chat dulu ya. Ada yang mau ditanya via chat boleh, open mic boleh, atau lagi ada calon jamaah yang aduh kayaknya aku susah ini Pak, atau ada calon jamaah yang berulang, Pak jamaahnya nanya ini terus, tapi kok eh, muntabir terus ya, mundur tanpa berita terus ya dia. Nah, silakan ditanyakan teman-teman. Saya kasih waktu mungkin sebelum closing, kita ada waktu 10 menit lah ya. Oh, ada Bu Desi juga nih. Masya Allah. Sudah siap Bu Desi? Top marketer ya, Masya Allah. Ada Pak Fadlun. Ada Bu Ina. Oh ya, Masya Allah. Berangkat lagi Bu Ina. Itikaf. Malu-malu dia. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya Pak, Silakan. Ana mau tanya ini Pak terkait teknik follow up untuk calon jamaah yang tadi seperti kata Pak Alfian muntaber gitu. Oke. Ada teknik namanya 13714. Sebenarnya ini ada materinya lagi ya teman-teman. Jadi singkatnya aja ya, boleh dicatat. 13714. Ada 4. Sebenarnya ada lagi yang tambahan 21. Itu adalah pola follow up dari hari ke hari. Misal di hari H, dia udah nanya, tapi keputus dengan yang umum. Sebentar ya Mas, saya tanya-tanya keluarga dulu, saya pelajari dulu. Ya, ada teknik 13714 itu H+1 di follow up jamaahnya. Bapak Ibu gimana hasil diskusinya? Ya, atau salam dulu ya. Atau yang saya biasa efektif, kalau jamaahnya itu nge-save nomor kita, story-nya kan kelihatan nih, ya kan? Balas aja story-nya. Masya Allah, Ibu lagi liburan ke sini ya? Gitu. Oh iya Mas, ini lagi liburan dengan keluarga. Gimana Mas? Tuh. Baru lanjut ke bahasan yang itu. Ya. Oh iya Mas, saya masih mau coba ini dulu ya, kumpul-kumpulin duitnya dulu lah. Ya. Kemudian H+3. Jadi jangan tiap hari dikejar jamaahnya. H+3. Ya. Atau dia bilang, sebentar ya Mas, saya coba tanya orang tua dulu. Soalnya bapak ini agak susah orangnya. Apa namanya? Uh, mungkin milih-milih lah orangnya. Saya contohnya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, kasih waktu. Jangan kita push terus. Kasih waktu. Nanti hari ketiga kasih tahu lagi, tanya lagi, follow up lagi dengan yang sama, ya. Bahasan lain dulu. Habis itu baru masuk ke intinya. Kita mau tanya Pak, gimana kemarin hasil diskusi dengan Bapak atau hasil diskusi dengan istri, mau kasih hadiah untuk orang tua di bulan berapa jadi? Kalau kemarin kan saya ngasih apa namanya rekomendasinya kan yang di November ya. Nah kalau dari Bapak ini gimana nih? Mau ambil yang November kah?
belum full ini. Gitu. Atau nanti kalau nggak ada jawaban juga atau orangnya masih ngulur-ngulur juga, jangan langsung lompat ke hari keempat, kelima, langsung hari ketujuh. Ya. Kalau teman-teman yang mungkin intensitas jamaahnya sehari yang mulai nanya itu udah mulai banyak, udah mulai 3, 5, itu perlu yang namanya aplikasi CRM, Customer Relationship Management. Ya, jadi ada dashboardnya, ada pipeline-nya, ya nanti tinggal input, udah follow up belum saya ke jamaah yang ini, gitu. Masuk ke hari ketujuh gitu. Nah, termasuk salah satu follow up juga adalah Bapak Ibu saya izin ya menginformasikan. Nah, tentunya salam dulu ya, Assalamualaikum Bapak Fulan. Gitu. Nah, terus habis itu kita kasih tahu, Pak saya izin mau update ya. Bapak kemarin kan tertarik paket yang November ya. Sekarang sudah 10 seat Pak, masih tersedia 10 seat lagi. Gitu. Itu bagian dari follow up. Dan bagian dari emergency closing. Emergency closing itu di pelatihan sebelumnya saya sudah ngajarin. Orang tuh dikejar kayak dikebutin. Iya, sisa berapa nih? Oh, sisa 3, aduh, nanti disalip orang. Nah, emergency closing. Ya. Hari ke-7 nggak bisa juga, hari ke-14. Nah, ini adalah follow up terakhir. Ya. Tapi sambil tetap membangun komunikasi. Makanya, teman-teman, hal yang harus kita tahu ketika jamaah itu menghubungi pertama adalah nama. Kemudian gali kebutuhan. Kalau dia nggak closing, minimal satu deh. Dia wajib simpan nomor kita. Bapak Ibu, tolong disimpan ya. Alfian TGS. Bapak Ibu, tolong disimpan ya. Alfian Umroh. Bapak Ibu, tolong disimpan ya. Nasir Umroh Grogot. Gitu. Gak apa-apa. Minimal kita itu udah disimpan di nomornya. Supaya nanti kelihatan Pak kalau saya kasih update story, Bapak itu bisa dapat informasi. Dan yang terakhir teman-teman, ke admin saya juga ya, admin TGS juga, kalau ada leads masuk, tolong dicatat. Entah di buku, kalau ada bukunya, atau catat di Excel, oh Bapak ini, nomornya ini, tanggal sekian, hubungin. Hubungan apa yang ditanyakan pertama itu ini bla bla bla, buat rangkumannya. Jadi apa namanya, tetap ada bisa follow up. Pertanyaan bagus sebenarnya dari Mas Nasir. Ya Mas, kalau dari pertama menghubungi nggak langsung closing, kita apain Pak? Ya ini tadi. Teknik closing 13714. Kalau di hari ke-14 dia tetap nggak closing, ya udah kita masukin dia ke database kita. Nanti ketika ada promo, ya kayak kemarin ada promo flash sale, ya terbatas cuma sekian jamaah aja. Kita tawarkan ke dia, kita masukkan dia ke list broadcast. Pak, ada flash sale nih. Pak, ada promo nih dari TGS. Bapak daftar untuk yang November, ya kan? Gratis gratis kuota kuota Telkomsel, kuota selama di Saudi, misal contoh aja ya kan. Lagi ada penawaran ini Pak, lumayan nih Pak, hitung-hitung duitnya untuk uang saku ya. Jadi bisa terapin itu ya Mas Nasir ya. 13714. Oke, siap Pak. Kemarin kasusnya gini Pak. Apa tuh? Dia mau umroh di bulan Juni sekitar 15 packs sekeluarga private. Wih, Masya Allah. Gitu. Terus? Kemudian terkendala dengan salah satu anak beliau yang masuk sekolah, takut bentrok dengan jadwal sekolah. Kemudian mereka reschedule ke Desember katanya pas liburan sekolah juga. Tapi beberapa kali anak follow up, awalnya masih ngerespon, terus kemudian hilang tanpa suara gitu Pak.
Gitu. Udah DP? Belum sih, Pak. Ada satu hal yang biasanya orang bisa jadi ilfil sama kita. Tapi bisa jadi juga dia karena pada kesian lah orang. Kita tanya, gini, Pak, Bu, sudah daftarkah ke travel lain? Tanya aja gitu. Coba tes. Pak, maaf, jadi berangkat umroh kah? Ini sepertinya udah sekitar sebulan, Pak, saya nggak follow up lagi nih. Nah, coba follow up, Mas. Gitu. Sudah daftarkah ke travel lain? Mostly orang jawabnya biasanya nggak akan bohong. Dia cuma dua, dia jujur atau dirit aja. Gitu ya, karena dia nggak enak kan. Aduh, aku nanya-nanya terus ngalor ngidul sana sini, nanya sama Mas Nasir, baru aku daftar sama travel lain, nggak enak, aku kurit aja lah. Nah, gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, Siap. tapi kebanyakan mereka itu juga jujur. Iya Mas, mohon maaf Mas, kemarin ini setelah diskusi dengan keluarga, kan bukan saya aja nih yang menentukan. Ternyata dari Bapak ada hubungin temannya yang di travel lain. Nah ini jadinya ya mau gimana Mas, bukan saya yang punya duit. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Tapi boleh dicoba sih seperti itu. Nanti Siap, Pak. hasilnya infokan ke saya, Mas. Oke, siap. Ada lagi teman-teman yang lain? Nggak ada? Bang Dani atau Bang Dimas, tafadhal kalau mau ada yang disampaikan, mungkin Anda ada terlewat soal sales poinnya paket TGS atau ada hal-hal lain yang mungkin belum Anda sampaikan terkait paketnya TGS. Silakan Bang. Ada orang? Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Oh, oke. Nggak ada teman-teman? Oke. Sedikit, Yan. Gimana? Bang Dimas. Oh ya, khusus di paket The Good Safar. Jadi buat teman-teman, ini kan semua keberangkatan ada ustadz pembimbing lah ya. Nah, Ya. jadi kalau di paket The Good Safar, kalau jumlah jamaahnya itu di bawah 30, itu yang mendampingi hanya ustadz pembimbing. Nah, tapi kalau yang Tapi kalau 30? di atas 30, ustadz pembimbing plus two leader. Itu leadernya ya Tapi kita masih batasin jamaah nggak sih? 20? Masih kan ya? 25 lah batas amannya. 25 ya. Kalau yang bintang 5 nih. 25 insya Allah bisa 2 orang pendampingnya. Ustadz pembimbing plus two leader. Kalau cuma di bawah 25 kemungkinan, bukan kemungkinan, di bawah 25 ustadz pembimbingnya ngerangkap jadi two leader. Makanya kan kemarin kita bekalin semua pelatihan two leader kan, ustadz pembimbingnya. Oh iya, teman-teman, saya perlu sampaikan juga ya. Jadi di balik paket ini sebenarnya ada tujuan lain di mana teman-teman Bukit Safar ini kalau di musim kemarin adalah fokusnya memberangkatkan semua anggotanya termasuk saya. Kalau di musim ini sebagai bentuk terima kasih dari murid kepada gurunya, kita berinisiatif untuk memberangkatkan para ustadz. Jadi ustadznya sudah kita bekali untuk pelatihan ya, komunikasi, pelatihan tour leader juga kemarin bersama Bang Kevin ya. Jadi insya Allah tidak mengurangi dari esensi pendampingan itu sendiri. Ya, jadi memang di musim yang sekarang kami beda ya antara Risalah Romain dengan TGS. Jadi Risalah Romain minimal kalau berangkat pasti ada tour leadernya. Nah kalau TGS minimal berangkat pasti ada ustadz pembimbingnya. Nah, silakan dipilih aja.
Ada lagi Bang Dimas? Teman-teman lain ada yang mau disampaikan? Terakhir saya mau tanya, teman-teman butuh materi apa untuk bisa meningkatkan closing? Boleh di chat. Mau butuh materi apa? Mas, saya mau iklan berbayar, mau yang Meta Ads. Mas Alfian, saya mau yang teknik closing. Oh, ada Google Ads nih. Saya mau teknik closing via WhatsApp karena saya ibu rumah tangga. Mas, saya mau teknik follow up kayak yang tadi dijelaskan ke Mas Nasir. Mas, teknik storytelling dong. Boleh, boleh di chat ya. Saya kasih waktu 1 menit sebelum saya tutup. Kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh raise hand atau boleh langsung open mic-nya ya. Teknik follow up G2 sampai beneran closing. Waduh. Bayar berapa nih saya? Enggak, teman-teman. Ya, saya melakukannya dengan ikhlas ya, insya Allah. Teknik closing via WA boleh. Nanti kita buat. Nanti saya sudah ada sih sebenarnya materinya. Nanti saya coba tuangkan. Jadi ada kerangka berpikir dan cara menjawab. Nanti saya tuangkan di pelatihan. Insya Allah pelatihan selanjutnya deh kayaknya ini teknik closing via WA. Teknik konten soft selling. Oh iya menarik nih. Teknik konten soft selling. Bisa. Nanti kita coba buatkan contoh-contoh soft selling itu gimana sih? Ya. Soft selling itu kayak jualan tapi nggak jualan. Nah, soft selling tuh. Ya. Bingung kan? Jualan tapi nggak jualan. Nah, nanti banyak sebenarnya materi-materi soal sales dan marketing ya. Semoga menjadi jariah saya juga ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mendapatkan maisha, bisa mendapatkan rezeki dari situ ya. Atau mau kumpul marketer se-Balikpapan? Kayaknya banyak Balikpapan nih. Arif Balikpapan. Ini Afan yang tentang manfaat. Bu Ina, ini Mbak Yanti. Mbak Yanti Indra. Kemudian ada bisa nanti kalau mau kumpul boleh. Karena kita kantor, kantor The Good Safar di Jalan Siaga di Balikpapan, kantor Risalah Romain di Jalan Agung Tunggal. Ya, jadi kita kantornya beda, walaupun satu manajemen ya. Beda yang ngurusin aja sih. Nah. Apa nih? Offline training Pak, boleh. Latihan teknik sosial media. Kalian teknik sosial media, soft selling, boleh. Ini lebih ke ini Mbak Desi. Nanti mungkin saya buatin materi personal branding. Dimana kita membuat platform atau kita buat satu akun. Namanya bukan travelnya. Ya. Misalnya apa namanya? Desi konsultan umroh. Desi umroh Samarinda, misalnya seperti itu ya. Nanti dibangun kontennya apa-apa aja tuh yang di situ. Nah, nanti kita bisa bahas ya. Boleh Pak, Balikpapan dekat dari Pasir. Oh siap, Mas Nasir ini siap terus dia. Samarinda hadir. Oh boleh, nanti kita ada gathering marketer lagi Samarinda insya Allah. Kantor Good Suffer enak, habis itu melipir ke Historia. Oh belum kantor PGS, ke kantor RH aja ini berarti ya. Habis itu melipir ke mana kalau saya? Oke, mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya.
pada malam ini sudah berkesempatan untuk sharing dengan saya ya. Apa-apa yang saya sampaikan itu saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekali lagi kalau ada yang sekiranya teman-teman dapat, bermanfaat banget nih ya. Ternyata ada dapat insight baru. Itu adalah semua kemudahan dari Allah ya, bukan karena saya sebagai pemateri jago atau hebat, enggak ya. Tapi karena kalaupun teman-teman setelah menerapkan apa yang saya sampaikan malam ini bisa mempermudah untuk closing jamaah, semua itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai ketemu insya Allah. Kayaknya 2 pekan lagi ya. Insya Allah bertemu 2 pekan lagi atau pekan depan. Nanti lihat di chat grup ya. Kita ada materi lagi. Semoga saya juga bisa istiqomah mengisi ya. Kita bahas mungkin nanti terkait case-case di lapangan aja ya, teman-teman di marketer TGS atau marketernya Salah Romain boleh ya. Kalau misalnya mau konsultasi bisa langsung ke nomor saya. Nomor saya belum di-share nih. Bentar. Oh, tapi sudah ada di grup kan. Ya, boleh langsung japri. Selama saya masih bisa menjawab ya, insya Allah saya jawab. Sekian dari saya, terima kasih atas teman-teman waktunya ya, teman-teman TGS ya. Ya, ini jazakallahu khairan atas sharingnya Pak dari Mbak Siti Nuria wa jazakallahu khairan ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Good Safar, dari Salah Romain. Semoga apa-apa yang kita usahakan hari ini, ikhtiar hari ini bermanfaat untuk khususnya untuk para hamba Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.